Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, pada bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan kebaikan, kita bisa hadir dalam majelis ilmu ini meskipun lewat virtual atau online. Alhamdulillah, pada hari ketiga ini ya, pada hari ketiga bulan Ramadan atau malam ketiga, masuk malam keempat ya kalau di Indonesia. Kalau di Mesir masih sore pada asar. Bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Alhamdulillah, kita masih diberi umur panjang, masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan yang luar biasa untuk bisa mengikuti berbagai macam aktivitas atau ibadah pada bulan Ramadan. Tentunya ini merupakan suatu anugerah yang luar biasa. Setidaknya ada dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh manusia. Di antaranya adalah nikmat sehat dan nikmat luang ya, waktu sempat. Ini kata Nabi. Dua hal ini sering dilalaikan oleh manusia. Dikala orang itu sehat, sering tidak memanfaatkan sehatnya untuk berbagai amal saleh. Baru setelah seseorang atau kita mungkin sakit, baru merasakan oh ternyata di saat sehat waktu itu tidak dimanfaatkan untuk kebaikan, untuk berbagai amal saleh, atau waktu sempatnya berkurang atau hilang bahkan, naudzubillah min dzalik. Di saat seorang masih muda, masih bisa belajar, masih lebih mudah untuk mencari ilmu, masih lebih mudah untuk membantu saudara dan seterusnya. Tapi di saat yang selanjutnya, setelah semakin tua atau semakin susah keadaan dan seterusnya, dia akan menyesal karena sudah tidak sebanyak sebelumnya untuk berbuat. Nah, makanya kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini, pada tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan yang agung, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Ini merupakan satu kesempatan yang luar biasa, makanya marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya kesehatan ini, kesempatan ini, umur panjang ini, kesempatan untuk berbuat baik ya. Kita manfaatkan semaksimal mungkin pada bulan Ramadan ini untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk kesyukuran kita adalah kita memanfaatkan waktu di bulan Ramadan ini dengan banyak belajar ya, banyak mencari ilmu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini atau pada masa-masa sekarang ini, di balik pandemi yang masih berlanjut ya, dan semoga saja berkah Ramadan ini, pandemi COVID-19 segera berakhir sehingga aktivitas manusia di dunia ini bisa kembali normal ya. Meskipun demikian, kita sebagai seorang yang beriman tentu harus pandai memanfaatkan keadaan. Meskipun
interaksi secara langsung berkurang dari masa pandemi ini, ya kita bukan berarti mengurangi untuk mengaji, mengurangi untuk belajar, mengurangi untuk terus menambah ilmu pengetahuan. Nah, kita bisa memanfaatkan media online, bisa memanfaatkan media virtual dan sejenisnya untuk terus belajar. Karena orang yang bodoh atau memulai kebodohannya adalah ketika seseorang itu berhenti belajar. Belajar itu tidak terbatasi oleh waktu dan ruang, ya. Artinya bahwa belajar itu tidak hanya di madrasah atau di pondok saja. Ya memang benar itu tempat belajar, ya, pada umumnya santri atau anak sekolah atau mahasiswa di kampus, ya, tempat belajar. Tetapi akan sangat sempit sekali, ya, memaknai belajar itu hanya di tempat formal saja. Kita bisa belajar di mana dan dimanapun dan kapanpun. Nah, termasuk dari bagian dari mencari ilmu adalah kita pada bulan Ramadan ini dengan membaca berbagai macam kitab, mengkaji, bermusyawarah dengan kawan-kawan atau mendengarkan para kiai, para ustadz, para ahli agama menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Dan saya rasa ini tradisi yang baik di kalangan pesantren ataupun di kita umat Islam, berlomba-lomba dalam mengkaji kitab atau mempelajarinya pada bulan Ramadan, ya. Meskipun di luar bulan Ramadan tentunya kita semua juga ikut atau terus mengkaji berbagai disiplin ilmu, ya. Tapi di bulan Ramadan kita melihat ini menjadi sebuah tradisi yang sangat baik, ya, di mana di bulan Ramadan ada pesantren, kemudian majelis taklim, majelis ilmu yang menghatamkan berbagai macam kitab gitu kan, ataupun kalau belum hatam ya minimal kita mengkaji, ikut meramaikan, ya, ikut meramaikan syiar Ramadan ini, dan semoga menjadi tanda atau bagian dari tanda ketakwaan kita. Wa may yu'azzim sya'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu menjadi salah satu tanda ketakwaan hati seseorang. Nah, pada bulan Ramadan ini kita ikut mensyiarkan dengan berbagai macam aktivitas atau ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan sangat merugi, ya, bagi siapa saja yang di bulan Ramadan tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini bulan bonus, bulan yang penuh dengan mudha'af, dilipat gandakan amal kita, pahala kita, dan dijauhkan kita dari api neraka. Makanya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Tidak terasa sudah 3 hari, nanti bentar lagi 1 minggu, nanti bentar lagi 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, dan selesai. Makanya bulan yang sangat istimewa ini tentunya memang tidak lama, ya. Ini ditunggu-tunggu oleh dalam 1 tahun datang sekali, ya. Dan setelah datang jangan sampai kita sia-siakan. Semoga kita bisa jadi hamba-hamba Allah yang benar-benar bisa manfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah lewat media sosial Pondok Pesantren Miftahus Shalihin kita akan mengkaji bersama-sama, belajar bareng, ya. Belajar bareng sebagai wujud dari mengamalkan hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan, yang dimana jalan itu mengandung ilmu, unsur mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi dia, ya, siapa saja dia saja, orang Indonesia, orang Afrika, orang Eropa, orang Banjarnegara, orang mana saja, siapa saja, ya, tidak peduli jinsiahnya atau negaranya mana atau dari mana saja, saharallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan dia masuk ke dalam surga. Jadi termasuk yang bisa memudahkan kita semua masuk surga itu adalah dengan cinta ilmu, dengan belajar, dengan terus belajar. Tentunya belajar kepada orang atau kelompok yang benar-benar
bisa dipercaya atau memiliki kapasitas keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jangan salah kaprah ya, karena kepingin masuk surga kemudian malah justru berbuat radikal, bunuh diri atau melakukan perbuatan teror sehingga dia biar cepat masuk surga. Itu adalah yang keliru ya. Kita sebagai orang yang hidup di negara mayoritas muslim, di negara yang damai, di negara yang memiliki aturan, maka tidak boleh semau sendiri. Semua itu ada hukumnya. Makanya pentingnya mengaji kepada orang yang memiliki kapasitas keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan, dan juga bagaimana cara kita belajar itu juga sangat penting, sehingga semangat keagamaan atau semangat berislamnya diimbangi dengan ilmu, tidak hanya semangat saja tapi tidak dilandasi dengan keilmuan yang kuat, maka akan berefek tidak tepat biasanya. Makanya di sini perlunya kita terus belajar kepada ulama, kepada orang-orang yang berkompeten di dalam ilmunya, di dalam bidangnya, dan juga jangan hanya sekedar mengikuti hawa nafsu ya. Beragama itu harus didasari dengan ilmu ya, bukan hawa nafsu. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengkaji salah satu karya ulama Syria dan Mesir juga. Beliau aslinya Dimash ya, Syria, dan kemudian besar atau ma'ruf masyhur di Mesir. Beliau adalah Izzuddin bin Abdissalam atau Al-Izz bin Abdissalam, seorang ulama yang masyhur, seorang ulama yang terkenal. Beliau memiliki banyak karangan atau buku ya. Nah, kitab yang akan kita baca judulnya adalah Maqasidus Shaum. Ya, ini tepat ya. Memiliki kedekatan pembahasan dengan bulan Ramadan ini karena judulnya Maqasidus Shaum. Maqasid itu jamak dari maksad ya. Dari kata qasada ya. Qasada itu artinya apa? Al-qasdu ay istiqamatut tariq ya. Qasada yaqsidu qasdan fahuwa qasidun. Di dalam ayat Al-Qur'an ada sebuah ayat, wa 'alallahi qasdus sabil ay 'alallahi tabyinut tariq al-mustaqim. Jadi al-qasdu ya, kalau dalam bahasa kita itu maksud atau tujuan ya. Qasada yaqsidu qasdan fahuwa qasidun. Wadaka maksud ya, maksud. Jadi dari kata qasada yang artinya adalah jalan yang lurus ya, atau dalam makna lain tujuan ya, maksud. Maqasid itu adalah maksud-maksud. Kemudian as-shaum ya, as-shaum adalah berpuasa ya, dalam bahasa kita berpuasa, atau as-shaum, as-siyam itu artinya adalah al-imsak, menjaga, menahan. Maka buku ini menjelaskan tentang maksud-maksud dari berpuasa. Apa saja? Nah, ini nanti akan kita bahas di dalam buku Maqasidus Shaum karya Al-Izz bin Abdissalam atau Izzuddin bin Abdissalam, seorang ulama yang bernama Al-Izz atau Izzuddin bin Abdissalam. Kemudian sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, kita akan mengenal siapakah beliau ya. Siapa nama lengkap beliau ya? Beliau nama lengkapnya adalah Abdul Aziz ibni Abdissalam ibni Abil Qasim bin Hasan bin Muhammad bin Muhaddab as-Salami al-Maghribi aslan ad-Dimashqi maulidan thumma al-Misri daran wa wafatan wa syafi'i madhaban yukna bi Abi Muhammad
wa luqiba bi'iddati alqabin bi'izzuddin wa sya'a bainan nas al-imam al-'izz wa luqiba bisultanil ulama laqabahu bihi tilmiduhu Ibnu Daqiq al-'Aid. Jadi nama Syekh pengarang buku ini adalah Abdul Aziz bin Abdissalam bin Abil Qasim. Ini nama lengkapnya. Abdul Aziz bin Abdissalam bin Abil Qasim bin Hasan bin Muhammad bin Hadab as-Salami al-Maghribi aslan. Jadi beliau keturunan Maghrib ya, Maroko. Kemudian beliau dilahirkan di Dimashq ya, kota besar di Syria. Kemudian beliau tinggal di Mesir ya, besar menjadi ulama besar di Mesir dan wafat juga di Mesir. Beliau seorang ulama yang bermadhab Syafi'i. Lakopnya ya, kalau orang Mesir, orang Arab itu lakop orang Arab secara umum ya, kalau yang terkenal itu sering dilakopi dengan nama-nama tertentu, seperti beliau misalnya dilakopi dengan Izzuddin ya, kemuliaan agama, atau Sultanul Ulama ya, pemimpin atau rajanya para ulama ya. Beliau dilakopi sebagai Sultanul Ulama, dilakopi oleh santrinya atau muridnya Ibnu Daqiq al-'Aid. Beliau dilakopi dengan sebutan Sultanul Ulama. Beliau lahir tahun 577 Hijriah ya. Tahun 577 Hijriah beliau lahir. Ada yang mengatakan 578. Mungkin tentang biografi beliau akan sedikit saya sampaikan ya. Mungkin tidak hanya dalam satu pertemuan, mungkin dalam beberapa pertemuan sebelum memulai membaca kitabnya. Kemudian sejarah beliau ketika kecil ya, beliau termasuk lahir dari usrah faqirah ya. Jadi beliau lahir dari keluarga yang miskin ya, bukan orang keturunan bangsawan, bukan keturunan raja, bukan keturunan orang hebat atau orang alim gitu kan. Tapi beliau lahir dari keturunan keluarga yang faqirah, fi usratin faqirah. Beliau hidup pada masa yang susah ya. Pada waktu itu terjadi perang salib ya pada masa itu. Dari guru-guru beliau adalah Syekh Fakhruddin Ibnu Asakir, kemudian Syekh Jamaluddin Al-Khorastani, kemudian juga Syekh Saifuddin Al-Amadi ya, kemudian Al-Qasim bin Asakir dan seterusnya. Kemudian di antara murid-murid beliau adalah Syekhul Islam Ibnu Daqiq al-'Aid ya, yang melaqabi atau menjuluki beliau sebagai Sultanul Ulama. Kemudian ada juga Al-Qurafi ya, dan masih banyak lainnya. Dan beliau memiliki banyak karya ya. Beliau memiliki banyak karya atau buku-buku yang ditulis oleh beliau. Di antaranya adalah buku yang akan kita baca ini ya, akan kita kaji, yaitu Maqasidus Shaum. Kemudian ada kitab Al-Qawaid Al-Kubra, Al-Qawaid As-Sughra, kemudian Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam, kemudian kitab Al-Fatawa Al-Misriyah, Al-Fatawa Al-Mausuliyah, kitab Al-Majaz fil Quran, kemudian Syajaratul Ma'arif Al-Ahkam, Masalihil Aqwal wal A'mal, kemudian kitab Mukhtasar Sahih Muslim ya. Itu adalah diantara buku-buku atau karya beliau. Jadi ulama terdahulu itu tidak hanya terkenal dengan kezuhudannya, kemudian istiqomahnya di dalam beribadah, tetapi juga bagaimana di tengah-tengah kesibukan beliau, termasuk juga Syekh Izzuddin bin Abdissalam, karena beliau menjadi seorang qadhi ya, dan juga mufti, beliau masih memiliki waktu untuk menulis kitab ya. Bentuk daripada eksistensi seorang alim itu adalah dengan menulis
atau membuat buku ya, sehingga keilmuannya lebih lebih bersifat dalam tanda kutip abadi ya, lebih eksis, karena buku itu kan akan dibaca sepanjang zaman ya, sepanjang buku itu masih ada, maka akan terus dikaji oleh orang-orang yang hidup pada masa sesudahnya. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa diberi kesempatan untuk bisa memulai membaca salah satu karya dari Sultanul Ulama, rajanya para ulama pada masa itu, yaitu Syekh Al-Aiz bin Abdussalam. Sebelum kita memulai membaca bukunya beliau atau karya beliau, marilah kita kirim hadiah Al-Fatihah untuk Al-Mu'allif. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, kitab Maqasidus Shaum ya, atau tujuan-tujuan puasa ini yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Al-Aiz bin Abdussalam. Ini ditahqiq ya, yang saya baca ini ya. Jadi ditahqiq oleh Iyad Khalid At-Tiba ya, seorang muhaqqiq. Jadi buku-buku ini sedikit pembuka karena masih awal. Jadi buku-buku turas, buku-buku yang lama, bukan buku-buku modern ya. Itu ada namanya dirasah tahqiq ya. Apa itu dirasah tahqiq? Dalam istilah lain itu ilmu filologi ya, dalam istilah lain. Jadi buku-buku turas, buku-buku yang lama, turas itu maksudnya lama, buku-buku kuno gitulah, yang banyak pada zaman dahulu itu ditulis dengan tangan, ditulis langsung dengan tangan, makanya disebut sebagai makhtut ya. Alkitab al-makhtut, kitab yang ditulis dengan tangan langsung ya, bukan seperti pada abad sekarang ya, ditulis diketik kemudian dicetak gitu. Pada zaman dahulu belum ada, jadi ditulis dengan tangan, baik langsung oleh mu'alifnya sendiri, pengarangnya, ataupun oleh murid-muridnya dan seterusnya. Nah, karena banyaknya tulisan buku-buku kuno dengan tangan, maka perlu ada namanya kajian tahqiq ya, dirasah tahqiq, ilmu filologi, yang mana ilmu ini menjelaskan atau mengkaji tentang tulisan-tulisan kuno yang ada dalam berbagai macam karya, yang tidak hanya buku-buku tentang syariah saja ya, tapi dalam berbagai disiplin ilmu, ada sejarah dan seterusnya. Nah, orangnya itu namanya filolog atau muhaqqiq ya. Jadi dia bertugas untuk membaca manuskrip atau makhtut, membaca tulisan-tulisan kuno yang ditulis dengan tangan langsung ya. Dan muhaqqiq ini ya, atau filolog ini bertugas untuk menjelaskan tentang apa yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu itu. Kan tidak semua yang ditulis dengan tangan itu jelas ya, tidak semua yang ditulis langsung dengan tangan itu jelas. Mungkin awalnya jelas, tapi karena usia tulisannya sudah ratusan tahun, sudah lama, sehingga mungkin kertasnya dimakan oleh hewan, atau ada yang sobek, atau ada yang hilang dan seterusnya. Nah, ini menjadi tugas muhaqqiq ya, menjadi tugas filolog untuk mengkajinya. Nah, termasuk juga dia mencari naskahnya ada berapa gitu. Makanya ada yang disebut sebagai nuskhatul ya, naskah induk. Naskah induknya tahun berapa, ditulis oleh siapa, adakah naskah setelahnya. Kalau ada, berarti naskahnya akan dimuqaranahkan, akan dibandingkan satu dengan yang lainnya. Kalau misalnya naskah sebelumnya atau yang lainnya itu ada kekurangan, maka dicari di naskah lainnya sehingga pembacaannya lengkap gitu. Nah, begitu juga buku yang akan kita baca ini sudah ditahqiq oleh
muhakkik juga ya. Jadi memudahkan. Jadi tujuan dari muhakkik ini adalah memudahkan orang bisa membaca karya kuno gitu kan. Karena kalau tidak ditahqiq maka orang akan kesusahan membacanya. Nanti ketika di buku itu ada menyebutkan ayat Al-Qur'an, maka muhakkik merujuk ini terdapat di dalam surat apa, ayat berapa. Ketika di dalam manuskrip itu ditulis hadis ya, maka muhakkik bertugas untuk mencari hadisnya ada di kitab apa, Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau lainnya gitu kan. Kemudian hadisnya sahih atau dhaif atau hasan dan seterusnya. Kalau di situ ada syair, maka ini syairnya siapa gitu kan, artinya apa, maksudnya apa dan seterusnya. Kalau di situ ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat, maka muhakkik juga bertugas menjelaskan yang rajih mana, yang benar mana, yang lebih tepat apa. Ini adalah bagian daripada kerjaan para muhakkik atau filolog ya. Makanya ini adalah sebuah perbuatan atau amal yang sangat mulia ya, orang menjadi muhakkik, karena dia mencoba membaca teks-teks kuno atau buku-buku yang ditulis langsung oleh tangan, dengan tangan langsung, dan bagaimana dia menjelaskan kepada qari, kepada para pembaca, sehingga bisa memudahkan para pembaca memahami apa yang ditulis oleh para pendahulunya. Ya, itu sekilas tentang bagaimana dunia tahqiq ya, atau ilmu filologi. Kitab Maqasidus Shaum meskipun tidak termasuk kitab yang tebal banget ya, karena setelah ditahqiq pun halamannya tidak sampai 100 halaman ya, hanya sekitar 60 atau 70 halaman. Artinya kitab aslinya lebih tipis ya, lebih tipis dari itu. Namun demikian sudah ada yang mentahqiq ya, atau mengkaji dari naskah kuno atau naskah aslinya. Bismillahirrahmanirrahim ya, kita langsung masuk di halaman 9 ya. Langsung masuk di pembahasan kitabnya. Jadi sebelum saya lanjutkan di dalam kitab ini ya, saya kira sudah di-share oleh teman-teman ya, tentang downloadnya di mana, link downloadnya. Jadi kitab Maqasidus Shaum ini terdiri dari 10 fasal ya. Di dalam kitab itu, dalam kitab-kitab modern itu biasanya pembahasannya bab kemudian fasal gitu ya. Terdiri dari berapa bab, kemudian berapa fasal, kemudian berapa mabahas gitu ya. Nah, dalam kitab Maqasidus Shaum ini terdiri dari 10 fasal ya. Imam Izzuddin mengatakan fihi asyratu fusulin ya. Yang fasal pertama adalah tentang kewajibannya puasa. Al-fasl awal fi wujubihi. Kemudian al-fasl tsani fi fadhailihi ya, tentang keutamaan puasa. Kemudian fasal ketiga itu tentang adab ya, adab berpuasa, fi al-fasl sadis fi adabihi. Kemudian al-fasl rabi fi ma yujtanabu fihi. Fasal keempat itu adalah hal-hal yang perlu dihindari di dalam puasa. Kemudian al-fasl khamis fi iltimasi lailatul qadar, tentang Lailatul Qadar. Kemudian al-fasl sadis tentang al-i'tikaf wal jud wa qiraatul Qur'an fi Ramadan ya, tentang i'tikaf dan baca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Kemudian yang ke-7 al-fasl sabi fi itba'i Ramadan bi sittin min Syawal ya, tentang puasa 6 hari pada bulan Syawal ya, setelah bulan Ramadan. Kemudian al-fasl samin fi shaumi al-mutlaq ya, pada puasa mutlak. Kemudian fasal ke-9 fi shaumi tatawwu ya, pada puasa sunnah. Kemudian al-fasl al-ashir fil ayyamil lati naha an siyamiha, di dalam fasal ke-10 ini tentang hari-hari yang dimana dilarang untuk berpuasa.
Nah, kita akan mengawali dari fasal pertama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallama taslima. Wa shalla, dan mugi-mugi maring kerahmatan ya, saya akan coba membacanya dengan campuran ya, tradisi pesantren utawi iki iku dan bahasa Indonesia juga, dan penjelasan yang saya coba perkaya atau perluas dari beberapa maklumat atau informasi yang saya miliki. Wa shallalan muga-muga paring kerahmatan Allahu subhanahu ala sayyidina Muhammadin ing atase junjungan kita atau Tuhan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi membaca salawat itu tidak hanya terbatas dalam lisan ya, tetapi banyak sekali atau bahkan hampir mayoritas ya, para ulama itu selain basmalah ya, selalu mengawali dengan bacaan salawat. Karena ketika kita menulis salawat dalam buku kita, dalam tulisan ya, itu ketika tulisan itu masih ada, maka kita sama halnya seperti membaca salawat itu sendiri ya. Kan man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyrah gitu kan. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu selawat, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan kepada dia. Jadi ketika kita menulis selawat dalam buku kita, tidak hanya buku karya ilmiah ya, tapi buku biasa pun termasuk juga kita menulis selawat di situ. Selagi tulisan selawat itu masih ada, maka kita sama halnya terus berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersolawat itu bukan untuk maslahat Nabi ya. Nabi sudah lebih dari cukup ya. Nah, kita ini yang butuh salawat kepada Nabi, itu hakikatnya kita yang butuh. Kita yang membutuhkan rahmat dari Allah. Kita bersalawat kepada Nabi itu kan salah satu tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dengan bersolawat itu, baik ditulis ataupun diucapkan, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya. Jadi perintah bersalawat itu langsung dari Allah. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shallu padha berselawatlah kalian semua alaihi ya, wasallimu taslima. Jadi bersalawat dan taslim ya. Di sini disebutkan wa ala alihi ya, lan ing atase kaluargane Kanjeng Nabi. Jadi kata al itu menurut sebagian ulama juga dimaknai tidak hanya sebagai keluarga secara biologis ya, anak cucu beliau, istri anak cucu beliau, tetapi juga pengikutnya ya, pengikutnya juga termasuk dari keluarga besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu istiqamah menjadi keluarga dalam arti yang luas ya, dan tentunya juga menjadi pengikut setia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita akan bisa menjadi orang atau hamba yang bahagia dunia akhirat dengan nur dari cahaya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di dunia ataupun di akhirat. Wasallama lan mugi paring keselamatan sapa Allah taslima kelawan keselamatan. Jadi doa selawat untuk Nabi itu hakikatnya adalah untuk kita ya, umatnya yang masih terus membutuhkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qala dawuh sapa Asy-Syaikhu Al-Faqih ya, seorang syekh yang faqih, yang ahli fikih ya. Al-Imam Al-Alim, imam yang alamah, yang pandai, As-Sayyid Al-Fadil ya, tuan yang utama, muftil muslimin, yang menjadi mufti bagi orang-orang Islam, Baqiyatus Salafus Salih ya,
yang merupakan bagian dari salaf as-salih ya. Kata-kata salaf as-salih itu artinya adalah ada kata salaf dan khalaf ya. Kalau generasi salaf itu berarti generasi tabi'in dan generasi sahabat ya, generasi sahabat dan generasi yang termasuk generasi terbaik ya. Dan Syekh Izzuddin bin Abdus Salam tentunya karena beliau lahir di tahun 577 Hijriah sekitar, berarti masuknya generasi khalaf ya. Syekh Izzuddin Abu Muhammad Abdul Aziz bin Ibni Abdus Salam bin Abil Qasim As-Sulami ya, Asy-Syafi'i hafizahullah. Jadi Syekh Izzuddin bin Abdus Salam akan menyampaikan berbagai hal yang berhubungan dengan maqasidus shaum. Hafizah mugi-mugi jaga hu ing Syekh Izzuddin bin Abdus Salam sapa Allah wa abqahu dan mengekalkannya. Wa radhiyallahu mugi-mugi ridho sapa Allahu anhu saking Syekh Izzuddin bin Abdus Salam wa ardahu lan ridho sapa kula hu ing Syekh Izzuddin bin Abdus Salam bimannihi wa karamihi. Kitabus Shaum ay hada kitabus shaum ya. Utawi iki kitab kang jelasake tentang puasa. Wa fihi lan iku ing dalem kitabus shaum atau maqasidus shaum asyratu fusulin utawi 10 fasal ya. Jadi di dalam kitab maqasidus shaum ini ditulis oleh Imam Al-Izz bin Abdus Salam memiliki 10 pembahasan inti ya. Atau asyratu fusulin, memiliki 10 fasal. Fasal itu kan pembagian-pembagian ya yang dibahas dalam kitab ya. Meskipun dalam konteks lain fasal disebut kelas ya dalam bahasa Arab percakapan. Itu artinya bahwa setiap fasal itu menjadi sebuah pembahasan penting atau tingkatan-tingkatan ya. Nah, fasal 10 fasal itu tadi sudah saya bacakan secara umum ya. Ini akan kita bahas satu persatu. Al-faslul awal utawi fasal kang nomor 1 ya. Iku fi wujubihi ya, menjelaskan tentang kewajibane puasa ya. Dalil-dalil yang mewajibkan puasa itu apa saja gitu. Baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa masadir ya, sumber hukum dari Islam itu adalah diantaranya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Selain ijma' dan qiyas ya. Sumber pertama adalah Al-Quran. Nah, Imam Izzuddin bin Abdus Salam menjelaskan bahwa fasal pertama atau yang dibahas pertama kali di dalam kitab Maqasidus Shaum ini adalah tentang kewajibannya berpuasa. Qala bisdawuh sapa Allahu Allah Ta'ala kang maha luhur sapa Allah wa azza wa jalla ya. Dan maha mulia sapa Allah lan maha agung. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu he wong-wong kang padha iman. Kutiba wis diwajibaken. Kutiba ay furiḍa ya. Kutiba tegese wis diwajibaken. Alaikum ing atase sira kabeh wong-wong kang iman. Apa asyamu puasa. Kama kutiba kaya dene wis diwajibaken ya. Alal ladzina ma ing atase wong akeh min qablikum saking sadurunge sira kabeh. La'allakum tattaqun
supaya sira kabeh iku tattaquna, bertakwa wedi maring Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban puasa itu dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, di sini dijelaskan, wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan. Nah, di sini menggunakan kata kutiba ya, kutiba. Yang artinya adalah furido, dan sebagian mufassir menjelaskan bahwa kutiba ini kekuatan wajibnya itu lebih dari sekitar fardu ya. Jadi sudah tertulis memang diwajibkan bagi orang-orang beriman untuk berpuasa. Ya, puasa di sini maksudnya adalah puasa Ramadan ya konteksnya. Puasa wajib. Dan sebenarnya kewajiban berpuasa ini juga sudah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, artinya umat-umat sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat-umat Nabi terdahulu itu sudah diwajibkan untuk melakukan puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sudah diwajibkan. Makanya tidak ada alasan bagi kita yang hidup di masa sekarang untuk bermalas-malas berpuasa, karena pada hakikatnya puasa itu sudah diwajibkan pada umat-umat terdahulu gitu. Sehingga nggak perlu iri gitu kan ya. Tapi justru kita perlu bersyukur kita diwajibkan untuk berpuasa, yang mana fadail atau keutamaan berpuasa itu tidak hanya untuk kesehatan di dunia saja, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat nanti. Tujuannya apa berpuasa itu? La'allakum tattaqun, supaya kalian semua itu tattaqun ya, bertakwa. Takwa itu kan secara istilah artinya ijtinabun nawahi ya, imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Imtithalu awamirillah ya, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah. Ya emang simpel artinya ya, tetapi tidak tidak ringan, tidak mudah untuk dilakukan dalam setiap saat dan keadaannya. Butuh juhud, butuh perjuangan yang luar biasa. Nah, puasa itu di situ sebagai alat ya, sebagai media untuk menuju menjadi orang yang bertakwa. Ya, bertakwa dalam pengertian kita menjadi orang yang gemar melaksanakan perintah Allah dengan segala kesadaran kita, dan tentunya kita menjadi orang yang tidak suka ya mengikuti ajakan-ajakan setan. Artinya kita menjadi orang yang punya rem ya untuk menghindari atau menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknahu ya, makna tattaqun fi hadil ayah. Maknahu tay maknane la'allakum tattaqun ya. Menurut Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, la'allakum tattaqun. Makna la'allakum tattaqun? Apa maknanya la'allakum tattaqun? Dalam ayat ini makna hutai maknane la'allakum tattaqun ya. Kalimat la'allakum tattaqun ay la'allakum tattaquna an-nara bisawmihim. La'allakum, supaya kalian semua ikut tattaquna wedi ya, takut. Ya, takwa itu kan khauf ya. Takut an-nara ing neraka bisawmihi sebab puasanya itu. Jadi kita berpuasa itu ya supaya kita semua itu takut dari api neraka, dan supaya selamat dari api neraka dengan puasa yang kita lakukan. Fa inna shaumahu, mongko sak temeni puasane itu sababun ya, menjadi sebab li ghufranidz dzunubi, maring pengapurane dosa. Jadi puasa itu menjadi sebab diampuni dosanya, al mujibati linnar, yang dengan dosa itu semestinya mengharuskan seseorang itu masuk neraka. Nah, tetapi karena dengan puasa itu maka diampunilah segala dosanya ya. Dosa-dosa kita diampuni karena kita melakukan puasa.
melakukan puasa itulah maka kita diselamatkan dari api neraka. Itu penjelasan dari makna la'allakum tattaqun. Jadi salah satu poin penting yang bisa kita ambil di sini adalah bahwa kalau kita ingin selamat di akhirat, ya, diampuni dosa-dosanya, maka kita harus melaksanakan puasa wajib, ya, puasa di bulan Ramadan setahun sekali. Bahkan dulu para ulama itu menyambut Ramadan itu 6 bulan sebelum datang, ya. 6 bulan menyambut bulan Ramadan itu sudah sering puasa sunnah, ya, sudah memperbanyak ibadah dan seterusnya, ya. Ya kita mungkin belum bisa seperti para ulama-ulama terdahulu, ya, menyambut Ramadan 6 bulan sebelumnya dengan berbagai rangkaian ibadah. Tapi setidaknya meskipun kita belum pada level itu, ya, menyambutnya tarhib Ramadannya hanya beberapa hari sebelum bulan Ramadan, tapi setidaknya kita berusaha semaksimal mungkin pada bulan Ramadan ini, ya, kita perbanyak ibadah. Wa fi sahihaini, lan iku ing dalam sahihain, ya. As-sahihain ini maksudnya adalah di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya. Ini ma'ruf. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ada hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad, ada dawuhnya, hadisnya dari Nabi Muhammad sallallahu sallam mugi paring rahmat Allah sallallahu alaihi ngatasi Kanjeng Nabi wa sallama lan mugi paring keselamatan sapa Allah annahu sak temene Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh seperti apa? Mendikoni seperti apa? Jadi hadis itu ada hadis qauli, hadis fi'li, dan hadis takriri, ya. Jadi hadis itu pengertiannya bukan hanya ucapan Nabi saja. Jadi, Nabi berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, misalnya. Itu hadis. Begitu juga hadis ketika Nabi melakukan sesuatu, ya. Nabi melakukan sholat, Nabi melakukan berbagai hal, misalnya itu fi'liyah bentuknya, perilaku. Maka seperti misalnya hadis sallu kama ra'aitumuni usolli, ya. Jadi para sahabat melihat cara Nabi sholat, cara Nabi wudu, dan seterusnya. Nah, itu adalah fi'liyah Nabi, ya. Kita juga mengikuti contoh fi'liyah atau perbuatan Nabi. Begitu juga takrir, ya, persetujuan Nabi. Ada sahabat melakukan satu hal, kemudian Nabi menyetujuinya, tidak melarangnya atau membiarkannya, ya. Itu berarti bagian dari hadis Nabi. Annahu sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, dawuhe apa? Buniyal Islam, bunia wis dibangun apa al Islamu Islam ala khamsin ing atase 5 hal, 5 pondasi. Di Islam itu dibangun atas 5 hal. Apa saja kelima itu? Ala an ta'budallaha wa takfura bima dunihi. Ala an ta'budallaha ingin to beribadah sapa sira atau nyembah, ya, Allah ing Gusti Allah. Wa takfura lan kufur sapa sira bima dunihi kepada hal selain Allah, ya. Artinya kita hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan rangkaian rukun iman tentunya, ya. Wa iqamis salati, lan melaksanakan salat, ya. Wa ita'iz zakati, lan membayar zakat. Wa hajjil baiti, lan haji ke Baitullah, ya. Wa shaumi ramadhana, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi 5 hal. Islam itu dibangun atas 5 pondasi atau 5 hal penting, ya. Pertama adalah
menyembah kepada Allah ya. Makanya disebutkan di dalam Al-Qur'an iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya. Jadi hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan ya. Jadi dalam sebuah hadis yang panjang ya, ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi ditanya tentang makna iman, makna Islam dan makna ihsan ya. Jadi pentingnya kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang harus kita sembah. Ala an ta'budallaha wa takfura bima dunihi. Jadi iman, Islam dan ihsan ya, ihsan yang sering dijelaskan oleh para ulama sebagai bentuk tasawuf ya, atau di dalam hadis di situ disebutkan al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak ya. Ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah seolah kamu melihatnya ya. Dan fa illam takun tarahu, jika kamu belum mampu pada level itu, maka yakinlah bahwa Allah itu selalu melihat kita, selalu menyaksikan kita. Kemudian Islam dibangun juga atas iqamis shalah ya. Jadi jangan sampai seseorang mengaku Muslim tapi dia tidak melaksanakan sholat. Nah, makanya tidak sempurna ya hanya dengan syahadat, tetapi juga harus dengan sholat. Wa iqamis shalah. Jadi kata iqam, aqama, yuqimuna gitu ya. Aqimu ya. Itu artinya bahwa ada upaya dan berkesinambungan di dalam melaksanakan sholat, tidak hanya sekali saja sholatnya ya, iqamis shalah. Tetapi selagi kita masih hidup, maka kewajiban sholat 5 waktu itu menjadi hal yang tidak bisa terpisahkan dari kita. Wa ita'iz zakah, dan membayar zakat ya. Di bulan Ramadan nanti akan ada zakat fitrah ya, dan bentuk-bentuk zakat lain yang tidak berhubungan dengan bulan puasa ya, seperti zakat mal dan seterusnya. Wa hajjil bait, dan haji ya. Islam juga dibangun atas haji ke Baitullah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban haji ya ini ditentukan oleh banyak hal ya. Man istata'a itu orang-orang yang mampu, orang yang memiliki kemampuan. Dan tentunya di masa pandemi ini juga salah satu bentuk istita'ah adalah apakah haji itu aman dari penyebaran COVID-19 misalnya. Ini terkait dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi dan juga para dokter dan tentunya para ulama. Seperti tahun kemarin kan haji dilaksanakan sangat terbatas ya, hanya orang-orang yang berada di Saudi saja itu, dan itu pun jumlahnya dibatasi. Kita belum tahu haji pada saat ini, tahun ini, apakah akan sama seperti haji tahun lalu, ataukah dibuka juga untuk para jamaah haji dari luar negara kerajaan Saudi. Wallahu alam ya, semoga kita doa yang terbaik, semoga pandemi segera hilang dan suasana haji umroh pun bisa berjalan seperti biasanya. Kemudian yang kelima, wa shaumi Ramadan, dan puasa pada bulan Ramadan ya. Ramadan itu kan kalau secara bahasa artinya apa ya? Dari kata ramdha ya. Kalau di buku tafsir itu ada yang menyebutkan seperti itu, yang artinya adalah panas. Jadi pada mulanya memang puasa pada bulan Ramadan adalah di masa yang panas gitu. Kalau di Indonesia puasa mungkin bisa dibilang stabil ya, dari tahun ke tahun ya, sahur jam
sekitar jam 4 atau jam 4 lebih atau kurang ya. Kemudian maghrib juga jam berapa? Jam 6 ya atau kurang. Hampir tiap tahun seperti itu. Mungkin akan berbeda tentunya dengan puasa di negara-negara lain ya. Puasa di Eropa misalnya yang tentunya lebih lama dan ada musim panasnya juga, seperti juga di Timur Tengah, di Mesir misalnya ya. Ada puasa di musim panas, ada puasa di musim dingin, tergantung cuacanya gitu. Kalau musim dingin ya mirip dengan di Indonesia lah ya. Tapi kalau musim panas ya tentunya akan sangat luar biasa. Cuacanya panas, haus, dan maghribnya lebih lama lagi. Jadi 5 hal ini Islam dibangun ya, beribadah hanya kepada Allah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini memiliki unsur yang penting ya, menjadi hal yang penting dikala seorang itu mengaku dirinya adalah seorang muslim. Ya, jadi selain beribadah kepada Allah ya, yakin iman, dia juga harus melaksanakan sholat, dia harus membayar zakat, dia juga harus haji, melaksanakan haji bagi orang yang mampu tentunya, dan melaksanakan puasa Ramadan. Itu adalah beberapa landasan ya yang disampaikan oleh al-muallif al-allamah Al-Izz bin Ibni Abdissalam tentang kewajiban puasa Ramadan. Wallahu a'lamu bissawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali pertama ini ya. Kita baca kitab Maqasidus Shaum karya seorang ulama terkenal pada zamannya, yaitu Syekh Al-Izz Ibni Abdissalam. Dan semoga apa yang sudah kita kaji bersama menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua fid dini wa dunya wal akhirah. Insyaallah sampai ketemu lagi dalam majelis ilmu yang akan datang. Insyaallah kalau tidak ada halangan, kita akan istiqomahkan untuk membaca kitab ini pada hari Senin, Kamis, dan Jumat ya. Jadi kalau ada waktu tambahan mungkin bisa kita infokan lagi. Tapi minimal seminggu insyaallah kita akan membaca kitab ini pada hari Senin, hari Kamis, dan Jumat ya. Malam setelah tarawih. Ini alhamdulillah pertemuan pertama, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semoga menambah keberkahan bagi kita, menambah ilmu bagi kita, dan menambah rezeki yang barokah ya. Rezeki yang barokah itu kan banyak, tidak hanya uang saja ya. Jangan terlalu sempit memaknai rezeki ya. Ya emang uang bagian dari rezeki, tetapi tidak semua rezeki itu dalam bentuk uang. Kesehatan juga luar biasa ya, bentuk dari rezeki yang agung. Kelapangan pikiran ya, kemudian kesabaran, keikhlasan, dan seterusnya itu adalah rezeki. Jadi rezeki yang tidak nampak itu juga luar biasa agungnya, sehingga itu sangat bermanfaat dan sangat kita bagi kita semua. Dan semoga sisa waktu dan kesempatan bulan Ramadan ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga seperti yang disampaikan oleh Al-Quran, kita bisa benar-benar la'allakum tattaqun ya, kita bisa benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Makanya di situ disebutkan dengan redaksi fi'il mudhari ya, tattaqun, supaya kalian semua itu terus bertakwa, tidak pernah bertakwa tapi selalu continue. Nah, dalam ilmu balaghah itu kata fi'il atau bentuk kata kerja mudhari itu memiliki makna continue atau istimrar. Tattaqun artinya supaya dengan berpuasa ini kamu mampu menjadi orang-orang yang selalu bertakwa, tidak pernah bertakwa ya, berbeda. Kalau pernah itu kan sudah tidak perlu dipertahankan gitu, tidak harus. Tapi kalau menggunakan redaksi mudhari maka ya kita harus menjadi insan yang selalu bertakwa kapanpun dan dimanapun berada. Terima kasih atas kebersamaannya dalam pengajian kali ini yang merupakan salah satu program Ramadan Pondok Pesantren Miftahul Shalihin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.